Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang agung. Tuhan kita adalah Tuhan yang ditinggikan di dalam kehidupan orang percaya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan, sebagai orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebagai orang yang memiliki citra keimanan di dalam Tuhan, tetapi saya akan percaya saudara berada pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita untuk saat ini. Tapi firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang begitu menarik. Firman Tuhan ini firman Tuhan yang begitu dahsyat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari untuk mempersiapkan diri kita menyambut Yesus. Mempersiapkan diri untuk kebangkitan Tuhan Yesus, mempersiapkan diri untuk mengingat cintanya Tuhan kepada saya dan saudara, mengingat betapa indahnya Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya, mengingat jerih lelahnya Tuhan kita untuk menanggung segala dosa dan perbuatan saya saudara. Tetapi Tuhan mengasihi kita, tetapi yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan adalah karena dosa. Tapi pada saat ini saya akan membagikan kepada kita kebenaran firman Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Tapi kebenaran firman Tuhan itulah kita harus mempersiapkan diri, ya. Kita harus membangkitkan, membawa harapan baru di dalam kehidupan kita, membawa satu perubahan di dalam kehidupan kita, membawa momen yang baru di dalam kehidupan kita. Kita mengerti, kita harus tahu Paskah. Paskah itu dalam bahasa Inggris saudara, itu Easter in language, ya. Sekali lagi adalah Paskah diartikan dalam bahasa Inggris adalah Easter in language. Tetapi Paskah berbicara tentang Jumat Agung, yaitu adalah hari peringatan wafatnya Isa Al-Masih atau hari kematian Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan ini begitu dahsyat saudara yang terkasih. Saya bagikan kepada kita semua, terambil di surat Lukas pasal yang ke-24 ayat 5 dan 6. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 6. Begini firman Tuhan saudara terkasih. Alkitab memberikan judul adalah kebangkitan Yesus. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia hidup di antara orang mati? Ayat yang keenam, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Itulah berbicara tentang kebangkitan. Tetapi tema yang saya ambil adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Sudahkah saya dan saudara persiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Sudahkah kita, ya, memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan? Sudahkah saya dan saudara, ya, mempersiapkan, meninggalkan dunia lama untuk menyambut kehidupan yang baru? Ya.
dari tema yang saya ambil, saudara, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Ya. Terlebih dahulu, yang terutama kita harus mengerti arti dari Paskah, saudara, ya, atau Prapaskah. Ya. Adalah periode 6 minggu menjelang Paskah. Ya. Periode 6 minggu menjelang Paskah. Ya. Hari ini adalah salah satu saat penting dalam setahun bagi banyak orang Kristen di seluruh dunia, ya, terutama yang berada dalam tradisi Katolik. Dunia Ortodoks diadakan pada tingkat yang sama pentingnya dengan Advent, saudara, ya, untuk kedatangan sampai Natal, saudara. Tapi kita sebagai orang percaya yang memiliki sukacita pengharapan di dalam Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita, membawa satu perubahan untuk menyambut kedatangan atau untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saya dan saudara mengalami ada momen-momen yang indah, yang begitu luar biasanya di tahun 2021 yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Atau 2020 mungkin kita kecewa, mungkin kita khawatir, tetapi yakin dan percaya 2021 ini adalah satu perubahan di dalam kehidupan saya dan saudara. 2021 adalah tahun kepemimpinan yang intelektual. 2021 adalah tahun perdamaian, tahun berdamai dengan Tuhan, tahun bersukacita dengan Tuhan, tahun penuh pengharapan dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara akan terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kita sudah memahami arti yang namanya Paskah. Ya. Sekali lagi adalah Paskah adalah, ya, hari memperingatkan wafatnya Tuhan Yesus. Tetapi di dalam bahasa Inggris berkata wafat itu adalah Easter in language. Easter language. Setiap orang beriman, setiap hari kita melaksanakan Paskah. Setiap saat kita merayakan Paskah. Setiap detik kita merayakan Paskah. Bukan sekali setahun, tetapi setiap hari kita merayakan Paskah. Kita mengingat begitu luar biasanya Tuhan. Begitu luar biasanya Allah kita. Sampai dia mati di kayu salib. Sampai dia dikuburkan. Mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga. Karena apa? Karena untuk menebus kesalahan saya dan saudara. Yang memisahkan manusia antara Tuhan adalah maut. Tetapi firman Tuhan ini sangat mengingatkan saya dan saudara tentang kematian Tuhan. Sudahkah kita mati untuk Tuhan? Sudahkah kita mati? Sudahkah kita berkorban di tengah-tengah dunia ini? Tuhan kita difitnah, Tuhan kita mati, Tuhan kita dieluk-elukan, Tuhan kita dicaci maki, dihina, didedai. Karena apa? Menebus kesalahan saya dan saudara. Sampai dia memikul salib. Ya. Disalib dalam melambangkan darahnya. Nah, disalib dalam melambangkan keimanan kita sebagai orang percaya. Disalib dalam melambangkan sukacita, pengharapan, kasih, damai sejahtera. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita? Semua orang percaya dimanapun engkau berada, orang beriman dimanapun engkau berada, mulai saat ini siapkan hatimu untuk menyambut kedatangan atau kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada para masa Praskah ini, saudara terkasih, mengandung kita untuk membuat pikiran, dan hati kita siap untuk mengikat, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus
Kita harus mempersiapkan segalanya pikiran kita. Semua. Untuk menyambut Sang Juru Selamat kita. Mungkin sulit bagi kita untuk melihat dalam musibah-musibah dan jalan kehidupan, dalam penyakit, ketika kehilangan, dalam kerugian, dan yang terbukti adalah menanggung penderitaan. Tuhan menanggung risiko, Tuhan menanggung akibat, atas diri saya dan saudara, untuk menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah biarlah, untuk menunjukkan kepada kita adalah sebagai orang beriman, orang percaya. Tuhan menunjukkan cintanya kepada saya dan saudara. Tuhan menunjukkan kasihnya ke saya dan saudara. Begitu Dia luar biasa. Begitu kita luar biasa. Sekalipun kita tetap jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mengampuni kita. Sudahkah kita minta pengampunan kepada Tuhan? Sudahkah kita mempersiapkan hati kita? Sudahkah kita, aktifkah kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan buat saya, saudara. Di dalam Lukas ini, saudara yang terkasih, Lukas pasal 24 ayat 5-6 adalah berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi Guru Yesus, saudara. Berita itu sangat jelas. Ia telah bangkit. Saat saudara sudah bangkit, di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, saudara, melalui kuasa Roh-Nya, adalah Roh Kudus. Kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk harus atau terus mempersiapkan atau menyiapkan kehidupan yang dipertemukan di dalam Kristus. Siapkan hatimu untuk menyambut Sang Juru Selamat yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Tuhan Yesus mengundang kita untuk, atau hal tersebut kita harus sambut dengan terus memperjuangkan atau merawat dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kehidupan yang kekal, bukan mengancam kehidupan. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu komitmen untuk merawat, memberikan kehidupan kita, jiwa kita, roh kita di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, serahkanlah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya, serahkanlah kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai umat tentang kebangkitan, tetapi nama juga umat berpengharapan. Kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan. Kita punya sukacita. Kita punya cintanya Tuhan. Kita punya tujuan di dalam Tuhan. Di dalam iman sebagai orang percaya kepada Allah, yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita menjadi umat yang dibangkitkan. Tuhan bangkit, kita harus bangkit. Untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus membawa suatu kenyataan, kemenangan, lewat kasih-Nya. Kemenangan kasih atas berbagai kekerasan, kejahatan, bahkan kematian. Tuhan menanggung, saudara. Sudahkah kita menanggung beban yang Tuhan tanggung di atas Kalvari?
Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka dia tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan memikul kuk hanya untuk menebus kesalahan kita. Sudahkah saya dan saudara menebus dosa atau meminta pengampunan, minta maaf kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, akan membangkitkan saudara-saudara. Ya, sekalipun kita terjatuh, sekalipun kita jatuh, tetapi Tuhan mengangkat saya dan saudara, ya, dari kematian rohani dan memberi kita hidup yang sejati. Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal, hidup yang sejati, karena Tuhan kita adalah juru selamat tiap orang percaya. Ya, marilah kita rayakan kebangkitan Tuhan ini. Ya, marilah kita rayakan kemenangan kasih-Nya. Ya, dengan semakin dan semakin banyak mengasihi, ya, atau mengampuni orang lain. Mari kembali berteman dan bersahabat dengan tulus dan murni, saudara. Baik dunia maya, ya, media sosial, atau di dunia nyata. Kembali kita berteman, mengampuni, mengasihi, bukan membenci, bukan menfitnah, bukan membeda-bedakan. Karena di agama ini, karena di agama A dan B, tidak. Tetapi kita sama di mata Tuhan. Tapi saya berkata bahwa apapun agamamu, tetapi agama itu tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah iman saya dan saudara kepada Tuhan. Ya. Sudahkah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Sudahkah kita bergaul karib dengan Tuhan setiap detik, jam? Sudahkah kita bangkit dari keterpurukan? Tetapi saya berkata sebagai orang beriman, ya, kita adalah orang yang beruntung di dalam Tuhan. Ya, karena Tuhan kita menanggung segala dosa saya dan saudara. Karena kita adalah orang yang berhikmat, ya, sampai Tuhan menanggung dosa saya dan saudara. Ya. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ada beberapa hal yang perlu saya bagikan kepada kita semua, ya, tentang tema yang saya ambil tadi adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Sudahkah saya dan saudara mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Ya. Ada beberapa hal, ya, atau yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah relevansi melalui kebangkitan dengan hidup kita saat ini? Apakah hubungan saya dan saudara, apakah hubungan kita kepada Tuhan lewat kebangkitannya sampai saat ini? Apakah kita menjauh? Apakah kita hanya menganggap sepele? Tetapi kita berterima kasih, kita harus mengingat begitu dahsyatnya Tuhan, begitu cintanya Tuhan kepada umatnya, kepada anak-anaknya, sampai dia disalibkan. Poin yang pertama yang saya ambil di sini, saudara terkasih, yang pertama adalah kebangkitannya memberikan saya dan saudara harapan yang kekal, kehidupan yang kekal. Ya. Pasca diawali dengan Injil Matius pasal 28 ayat 1. Mari kita buka bersama-sama, saudara terkasih. Inilah Pasca ini. Matius pasal 28 ayat 1. Kebangkitan Yesus Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar yang pada hari yang pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, melihat sampai mereka kaget. Di manakah kuburan itu?
percaya. Kita perhatikan di ayat yang ke-9, saudaraku yang terkasih. Ya, ke-9 dan 10, Lukas pasal 9 dan 10. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semua itu kepada ke-11 murid. Dan ayat yang ke-10 adalah perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohane dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ya. Saudara akan terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mengingat betapa indahnya hidup dalam Tuhan, betapa dahsyatnya hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara akan terkasih, lewat poin yang pertama ini adalah kebangkitan memberikan harapan yang kekal. Ya. Apakah yang dipikirkan oleh Maria Magdalena dan Maria lainnya saat mereka pergi ke atau menengok kubur pada waktu itu? Yang kedua yang menjadi pertanyaan lagi adalah, apakah mereka pada waktu itu berpikir akan melihat peristiwa kebangkitan Yesus? Yang ketiga, apakah mereka memiliki harapan dapat menjumpai Yesus yang bangkit? Tetapi tujuan kedatangan para wanita itu tersebut adalah ke kubur Yesus adalah untuk hal yang manusiawi. Tujuan mereka, saudara, ya, membawa rempah-rempah, ya, dan minyak murah. Ya. Mereka datang secara khusus untuk mengurapi jenazah Yesus, sebagai ungkapan kasih dan penghormatan yang terakhir. Ya. Sikap para wanita itu yang terakhir kalinya. Ya. Kubur Yesus di hari Minggu itu, ya, mereka mengunjungi pagi-pagi sekali, saudara akan terkasih. Ya. Sesungguhnya diliputi perasaan sedih, mereka sedih, berduka cita dan sangat kehilangan dengan kepergian Yesus. Di manakah dia? Dan saudara akan terkasih, ya. Tetapi harapan sebagai orang percaya, harapan mereka yang telah runtuh itu secara mengejutkan dipulihkan oleh Allah. Sudahkah kita dipulihkan oleh Allah? Sudahkah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, saudara? Ya. Allah mengutus seorang malaikat, saudara, untuk memberi kabar tentang peristiwa kebangkitan Yesus, sambil berkata kepada mereka, ya, peristiwa Paskah bermakna sebagai peristiwa transformasi, saudara. Ini Paskah ini kita harus benar-benar memaknai di dalam kehidupan saya, saudara, sebagai orang beriman di dalam Tuhan. Ya. Pengalaman iman yang mengubah kesedihan menjadi sukacita. 2020 kita banyak mengalami kesedihan, apalagi tentang virus corona ini. Banyak berita-berita yang kita tahu lewat media sosial, lewat TV, lewat YouTube dan lain sebagainya. Banyak berita-berita. Terakhir tentang terorisme. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita harus mendoakan satu sama lain supaya teman-teman kita seiman, mereka bisa melewati masa-masa itu, saudara. Mereka diberikan kekuatan baru dari Tuhan. Kita harus membantu dalam Tuhan, ya, dan mampu mengubah kehidupan yang penuh dengan rasa putus asa, ya, menjadi hidup yang pengharapan. 2020 kita putus harapan, putus sukacita, apalagi suami istri yang sudah berkeluarga terutama ini. Mungkin 2020 berantem, bawaannya berantem. Tetapi 2021 ini untuk menyambut kedatangan kita, Yesus Kristus, siapkan hatimu. Terimalah jamaah Tuhan itu. Terimalah jamaah Roh Kudus itu. Siapkan hatimu mulai dari sekarang, saudaraku. Yang kedua, saudaraku terkasih,
yang saya ambil tentang tema kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus membawa pernyataan kekal, hidupnya kekal. Perkataan dari Yesus yang bangkit ya, kepada para muridnya adalah salam pagi. Matius 28 ayat 9. Salam pagi. Matius 28 ayat 9 kita baca bersama-sama saudara. Matius 28 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memelukinya serta menyembahnya. Dia berkata bahwa jangan engkau takut. Ya, jangan engkau takut. Nah, saudara akan terkasih dalam nama Yesus. Dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus datang untuk menghibur atau mengusir perasaan ketakutan yang sempat mengelumuti hati kita atau hati murid-murid beberapa hari sebelumnya. Kita harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan atau kebangkitan kita Yesus Kristus. Artinya kehadiran Tuhan atau kehadiran Kristus di dalam kehidupan yang sudah bangkit itu sama sekali tidak menimbulkan perasaan takut. Sebagai orang percaya tidak perlu takut dalam dunia, zaman, atau era saat ini. Tetapi engkau yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, ya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kita tinggikan, yang kita agungkan di dalam kehidupan saudara, ya. Tetapi perasaan damai sejahtera kita, damai bersama Bapa, minta pengampunan daripada Tuhan. Sekali lagi, yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Ya? Sebab dengan kehadiran Tuhan Yesus, dengan tubuh kebangkitannya, telah menetralisir atau menetralisirnya, ya? Dan menyembuhkan semua peranan sedih dan kecewa. Dia menyembuhkan kesedihan kita, keputusasaan kita, kekecewaan kita, kebimbangan kita. Tapi siapkan hatimu untuk menyambut kembali lahirnya Sang Juru Selamat. Ya. Siapkan hatimu. Tuhan Yesus yang bangkit adalah juga Kristus yang bersungguh-sungguh peduli dengan Dia mengasihi saya dan saudara. Setiap orang percaya, ya, Dia tidak membeda-bedakan saudaraku, dan memiliki pengharapan dalam Tuhan. Tidak perlu ada kata kebimbangan bahwa saya tidak memiliki pengharapan. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, ingatlah cintanya Tuhan. Ya, ingatlah pengharapan, sukacita, damai sejahtera ada di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan memiliki cinta, kasih, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi Kristus yang bangkit dari kematian secara nyata memposisikan dirinya sebagai seorang pembela dan juru selamat bagi setiap orang yang terbuang, tersisih, dan ditolak oleh dunia. Tuhan sudah mempersiapkan kita. Ya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kematian Kristus menjadi karya Allah yang mendamaikan dengan umat manusia, yang mendamaikan kita. Ketika Tuhan itu mati, itulah yang mendamaikan kita. Sudah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, bahkan melalui kematiannya saudara terkasih,
Allah kemudian menamaikan tubuh fisik Kristus dengan tubuh kebangkitan yang mulia, sehingga Kristus ini dapat hadir setiap tempat, ruang, dan tanpa batas. Kehidupan Kristus yang bangkit justru menjadi kehadiran ilahi yang makin efektif, sehingga dia kini mampu menjangkau atau untuk menolong setiap orang yang lemah, tersisih. Dia menolong kita, setiap orang yang lemah, orang yang sedang berputus asa. Sekalipun kita berulang-ulang kali jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap memaafkan, mengampuni. Saya dan saudara, ya. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus merupakan kabar gembira dan sukacita bagi setiap orang yang percaya, yang berdaya di dalam Tuhan, yang memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebab Kristus yang bangkit adalah Kristus yang senantiasa hadir untuk menolong saya dan saudara, setiap orang yang berseru kepadanya. Lewat Prapaskah ini saya percaya, saya berkata bahwa bukan hanya sekali dalam setahun kita merayakan Paskah, tetapi setiap hari, setiap saat kita merayakan Paskah. Kita mengingat, kita mengingatkan, kita mereview kembali di dalam diri kita betapa begitu hebatnya Tuhan kita, begitu dahsyatnya Tuhan kita. Dia disalibkan, mati hanya untuk menebus kesalahan saya dan saudara. Dunia lamamu tinggalkan, siapkan dirimu. 2021 adalah tahun intelektual yang baik kepada orang percaya, orang beriman. Sekalipun banyak tantangan, banyak hal-hal yang membuat kita jatuh, terkecuali anak-anak muda zaman sekarang. Banyak anak-anak muda yang membuat dirinya jauh dari Tuhan. Kenapa? Ketika ke gereja, pakaiannya mewah. Di saat pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang terutama bukan Alkitab yang dia lihat, tetapi HP-nya. Dia menunggu kapan HP saya bunyi. Tapi sebagai orang percaya, sekali lagi saya katakan bahwa siapkan hatimu untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Prapaskah. Amin.